Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam dengan NPM 19.1.03.02.0128 dengan anggota kelompok saya yang berjumlah 4 orang, yaitu Yana Oktavian, Josanta, dan juga Virgi Firmansyah. Kali ini saya akan membahas materi probabilitas untuk memenuhi tugas kuliah statistik dari kelas 2C. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu peluang kejadian saling bebas atau independen. Peluang kejadian saling bebas atau independen adalah dua kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, dan sebaliknya peluang kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jadi tidak saling berpengaruh. Di sini diambil rumus yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk dua kejadian saling bebas A dan B, peluang untuk keduanya terjadi peluang A irisan B adalah hasil perkalian antara peluang dari masing-masing kejadian. Tanda seperti N itu adalah simbol matematika untuk dan atau irisan. Di sini contoh soal. Jika peluang Andi dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah, di sini Andi dan Budi orang yang berbeda, jadi tidak berpengaruh. Langsung saja dijawab. Peluang A yaitu 0,4, peluang B-nya 0,3. Peluang Andi dan Budi dapat menyelesaikan soal P, peluang A irisan B sama dengan peluang A-nya 0,4 dan peluang B-nya 0,3. Didapat hasil 0,12. Jelas ya? Yang selanjutnya yaitu peluang kejadian saling bergantung atau dependen. Peluang kejadian saling bergantung atau dependen adalah dua kejadian atau lebih dikatakan sebagai peristiwa yang tidak saling bebas atau dependen, maka akan berlaku kata atau. Di sini diambil rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Di sini saya ambil contoh. Pada daerah Cipinang sering terjadi hujan. Terkadang banjir, terkadang tidak. Karena daerah tersebut dekat Sungai Ciliwung yang bagian hulunya ada di daerah Bogor, sehingga daerah Cipinang sering juga terkena banjir walaupun tidak hujan. Pada suatu hari, peluang hari hujan saja. Jadi, suatu hari itu ada hari hujan saja, yaitu 40%. Sedangkan terjadi banjir saja 50%. Tentukan berapa persen peluang terjadi hujan atau banjir. Di sini bisa diambil kesimpulan dari soal. Suatu hari ada hari hujan saja dan juga hari banjir saja. Bisa langsung dijawab. Peluang hujan atau PH itu sama dengan 40% atau didesimalkan yaitu 0,4. Peluang banjir atau PB itu sama dengan 50% sama dengan 0,5 bila didesimalkan. Karena bisa terjadi hujan tetapi tidak banjir dan terjadi banjir tetapi tidak hujan, maka kedua kejadian saling bebas.
sehingga kejadiannya peluang kejadian hujan dan banjir dapat dikalikan. Peluang H irisan B. Ini peluang hujan dan banjir. Peluang H irisan B sama dengan peluang H dikali peluang B. Peluang H-nya 0,4 dan peluang B-nya 0,5. Didapat hasil 0,2. Selanjutnya peluang H gabungan B. Peluang H ditambah peluang B dikurangi peluang H irisan B yang tadi. Peluang H-nya 0,4, peluang B-nya 0,5, peluang H irisan B 0,2. Didapat hasil yaitu 0,7. Atau dipersenkan yaitu 70%. Sehingga terjadi hujan atau banjir adalah 70%. Jadi saling bergantung atau dependen. Selanjutnya yaitu peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Kejadian yang saling bergantung apabila terjadi dan tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B. Jadi saling bergantung juga. Bisa diambil rumus. Sini ada 2 rumus untuk mempermudah. Yang satu, peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu ditulis peluang A dengan syarat terjadi peluang A dengan syarat B telah terjadi. Bisa dituliskan peluang A dengan syarat B telah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B dengan syarat peluang B tidak boleh 0. Rumusnya kedua yaitu peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi terlebih dahulu. Bisa ditulis itu P dalam kurung B seret A, atau bisa dibaca peluang B dengan syarat A telah terjadi. Jadi A-nya telah terjadi. Peluang B dengan syarat A telah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Dengan peluang A tidak boleh 0, tidak boleh bernilai 0. Bisa diambil contoh soal di sini. Sebuah kotak berisi bola merah dan bola putih. Dan setiap bola diberi tanda X atau tanda Y. Berikut tabelnya. Bola hitam di sini tabelnya agak aneh. Dia bolanya hitam dan juga putih. Bola hitam yang bertanda X yaitu 5. Dan bola hitam bertanda Y yaitu 1. Bola hitam secara keseluruhan yaitu 6. Bola putih diberi tanda X 3, bola putih diberi tanda Y yaitu 5. Bola putih secara keseluruhan yaitu 5. Bola yang bertanda X total keseluruhan yaitu 8 dan Y 3. Total keseluruhan adalah 11 dari semua bola hitam dan putih. Dipilih satu bola secara acak. Dipilih satu bola secara acak dari kotak tersebut. Tentukan peluang
dari kejadian terambil bola hitam bertanda X. Penyelesaiannya yaitu kejadian ini bisa kita pandang sebagai peluang kejadian munculnya bola hitam atau kejadian B dengan syarat bola bertanda X atau kejadian X lebih dahulu. Baik, selanjutnya terdapat 8 bola bertanda X dari total 11 bola, sehingga peluang X sama dengan 8/11. Selanjutnya, dari 8 bola bertanda X terdapat 5 warna hitam. Artinya, jumlah bola hitam irisan X sama dengan 5, sehingga peluang B irisan X sama dengan 5/11. Peluang warna hitam dengan syarat bertanda X atau peluang B dengan syarat X telah terjadi sama dengan peluang B irisan X dibagi peluang X sama dengan 5/11 dibagi 8/11. Didapat hasil 5/8. Jadi peluang dari kejadian terambil bola hitam bertanda X adalah 5/8. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.